Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10, baik akuntansi dan juga farmasi. Nah, di sini di dalam pertemuan ini, yaitu materi atau pelajaran PKN, yaitu Bapak akan melanjutkan daripada bab ketiga, yakni mengenai tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan submateri yakni pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yakni yang pertama adalah mengenai tentang substansi pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana yang Anda ketahui, kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menyantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 tentang pertahanan negara yang diatur dalam pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan jika dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan, sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau lebih dikenal dengan istilah SIS HAMKAM rata sangat bersifat semesta, merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, nantinya model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan ada 3 di sini. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang, yakni diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Di satu sisi memberikan keuntungan, tetapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu SIS HAMKAM rata, merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Lalu atau bagian yang berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan pembelaan negara diwujudkan dengan berpartisipasi ya dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita terhadap atau kepada bangsa dan negara. Saat ini masih ada kecenderungan masyarakat yang menafsirkan bahwa bela negara itu merupakan tanggung jawab TNI dan Polri. Bela negara bukanlah tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua warga negara sebagai komponen bangsa. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkan hal tersebut. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, mengangkat hasil pertanian, cinta produk dalam negeri, dan melestarikan budaya Indonesia. Tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu tayangan singkat video daripada pembelajaran materi PKN. Tetap semangat di dalam pelaksanaan PJJ dan dalam kondisi tetap sehat sehingga kita masih bisa bertemu atau melakukan pembelajaran jarak jauh di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat selalu.